Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Hanifah Kamil dari semester 5 Prodi D3 Kebidanan Akbid YPSDMI Garut. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini, saya dan teman-teman akan memaparkan salah satu materi dari epidemiologi tentang proses terjadinya penyakit dan riwayat alamiah penyakit. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Di sini ada Perkenalkan, nama saya Bella Melinda Juliani. Saya semester 5 dari Prodi D3 Kebidanan Akbid YPSDMI Garut. Perkenalkan, nama saya Neng Mardiana. Perkenalkan, nama saya Nenes Temelenia. Saya semester 5 Prodi Kebidanan D3 Kebidanan. Saya dari kampus Akbid YPSDMI. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuralia dari semester 5 Prodi D3 Kebidanan Akbid YPSDMI. Penyakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap kerangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Nah, proses perjalanannya penyakit ini secara umum dapat dibedakan. Kalau menurut Rothman 1981 dan menurut Kramer 1985, penyakit ini ada beberapa fase, yaitu fase rentan, fase pesipetopatik, fase klinik, dan fase terminal. Nah, gangguan keseimbangan yang menyebabkan kesakitan tergantung karakteristik. Ada beberapa karakteristik faktor tersebut dan interaksi antara ketiganya. Yang pertama, karakteristik pejamu. Terus yang kedua, karakteristik penyebab. Terus yang ketiga, karakteristik lingkungan. Nah, kalau karakteristik penjamu atau host, manusia mempunyai karakteristik tersendiri dalam menghadapi ancaman terhadap penyakit tersebut, seperti resistensi atau kemampuan untuk bertahan terhadap suatu infeksi, imunitas atau kemampuan host untuk mengembangkan respon imunologis baik secara alamiah maupun peroleh, sehingga tubuh kebal terhadap penyakit tersebut, dan infektivitas, potensi pejamu yang terinfeksi untuk menularkan penyakit kepada orang lain. Terus habis itu karakteristik penyebab. Karakteristik penyebab adalah unsur organisme hidup atau kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Infektivitas adalah kesanggupan agen untuk beradaptasi terhadap lingkungan pejamu untuk mampu dan berkembang baik dalam jaringan pejamu. Patogenisitas, kesanggupan agen untuk menimbulkan reaksi klinik khusus yang berpatologis setelah terjadinya infeksi pada host. Dengan kata lain, jumlah kasus penyakit atau penderita dibagi dengan jumlah orang yang terdeteksi atau terinfeksi. Virulensa, kesanggupan agen untuk menghasilkan reaksi patologis yang berat yang sejumlahnya mungkin menyebabkan kematian. Dengan kata lain, jumlah kasus yang berat dan fatal dibagi dengan jumlah kasus penyakit tertentu. selanjutnya dari faktor penyebab agen itu ada toksisitas. Apa sih toksisitas? Nah, dari pengertian di sini, toksisitas itu adalah kesanggupan agen untuk memproduksi reaksi kimia yang toksis dari substansi yang dibuatnya. Nah, toksis itu kan seperti racun ya. Nah, dari sini toksisitas itu adalah tingkat merusaknya suatu zat yang dipaparkan terhadap organisme. Toksisitas dapat mengacu pada dampak terhadap seluruh organisme seperti hewan, bakteri, ataupun tumbuhan. Nah, adapun efek terhadap substruktur organisme ini yaitu seperti ke sel atau organ tubuh seperti hati. Kemudian ada invasitas. Di sini invasitas itu adalah kemampuan agen untuk melakukan penetrasi dan menyebar setelah memasuki jaringan. Nah, maksud dari sini adalah jadi kemampuan unsur atau organisme hidup yang menyebabkan suatu penyakit setelah masuk ke jaringan, dia akan melakukan penetrasi atau menerobos dan mulai menyebar ke seluruh tubuh.
Seperti itu. Baik, selanjutnya ada antigenisitas. Apa sih antigenisitas? Nah, dari sini ada pengertiannya, yaitu kesanggupan agen untuk merangsang reaksi imunologis dalam penjamu atau keadaan manusia. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya itu antigenisitas ini kemampuan antigen untuk menstimulasi pembentukan antibodi secara spesifik atau secara khusus. Kemudian di sini ada faktor lingkungan. Apa sih faktor lingkungan di sini? Nah, faktor lingkungan adalah semua faktor luar dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan, fisik, biologis, dan sosial. Nah, di sini ada dua faktor dari faktor lingkungan, yaitu ada topografi dan juga geografis. Nah, apa sih topografi? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Topografi adalah situasi lokasi tertentu, baik natural atau buatan manusia, yang mungkin mempengaruhi terjadinya dan penyebaran suatu penyakit tertentu. Sedangkan geografis adalah keadaan yang berhubungan dengan struktur geologi dan bumi yang berhubungan dengan kejadian penyakit. Nah, selanjutnya, untuk membuat diagnosis, salah satu hal yang perlu diketahui adalah riwayat alamiah penyakit. Nah, apa sih riwayat alamiah penyakit itu? Nah, di sini ada penjelasannya. Riwayat alamiah penyakit ini adalah perkembangan penyakit itu tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah. Nah, teman-teman, contohnya seperti yang sedang dialami oleh hampir seluruh negara, termasuk Indonesia. Nah, yaitu COVID-19 atau Corona. Nah, riwayat alamiah dalam hal ini berarti penyakit berjalan tanpa adanya intervensi manusia, mengingat treatment pengobatan yang pasti belum ditemukan. Walau alhamdulillah sekarang katanya sudah ditemukannya vaksin untuk virus corona dan sedang berada dalam penelitian atau masa percobaan. Nah, karena belum diaplikasikan ke manusia, sehingga penyakit ini masih berjalan tanpa adanya intervensi dari manusia, bahkan dari medis. Nah, selain itu, penyakit karena virus juga dikenal memiliki sifat self-limited disease atau sembuh dengan sendirinya, sehingga yang dapat dilakukan hanyalah mengobati gejala yang timbul. Artinya, jika penderita demam, maka berikan obat penurun demam. Dan jika terjadi komplikasi atau pneumonia radang paru yang menyebabkan gagal nafas, maka penderita dibantu dengan alat bantu nafas atau ventilator. Selanjutnya, secara umum dapat dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan prepatogenesis, dan yang kedua, tahapan patogenesis, yang dimana tahap patogenesis ini dibagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu yang pertama, fase inkubasi, yang kedua, tahap penyakit dini, yang ketiga, tahap penyakit lanjut. Kemudian selanjutnya ada tahapan pasca patogenesis, yaitu di sini dimana yang disebut fase akhir dari penyakit. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tahap prepatogenesis. Tahap prepatogenesis yaitu terjadi interaksi antara host dan bibit penyakit kemudian ke lingkungan, atau yang disebut juga yaitu interaksi di luar tubuh manusia. Penyakit ini di dalam fase ini penyakit belum ditemukan. Kemudian apabila daya tahan tubuh host masih belum terancam dengan adanya interaksi tersebut, maka disebut kondisi masih sehat. Selanjutnya, apabila terjadi ketidakseimbangan kondisi host, agen, dan lingkungan, maka akan masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu tahap patogenesis. Pada tahap patogenesis ini dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase inkubasi, di mana bibit penyakit sudah masuk ke dalam tubuh host, kemudian gejala penyakit tapi belum tampak. Dan tiap penyakit mempunyai masa inkubasi berbeda-beda, bisa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, bahkan tahun.
Selanjutnya ada fase penyakit dini. Fase subklinis dihitung dari munculnya gejala penyakit atau disebut juga fase presimptomatik. Di sini sudah menunjukkan gejala dan sudah merasa sakit. Belum terjadi manifestasi penyakit, masih bersifat ringan, sudah mengalami perubahan patologi yang siap untuk dideteksi tanda dan gejalanya pada tahap berikut. Terus kemudian sering belum mencari yankes sehingga banyak penyakit menjadi lebih parah yang membuat biaya perawatan semakin tinggi. Selanjutnya, akibat lain terjadi penularan kepada orang lain yang dapat menimbulkan wabah atau KLB. Selanjutnya yaitu fase penyakit lanjut. Dalam fase ini, penyakit makin bertambah parah. Kemudian, tanda dan gejala penyakit sudah dapat dideteksi. Selanjutnya, manifestasi klinik telah terjadi. Umumnya, penderita tidak bisa bekerja dan baru mencari layanan kesehatan. Jikalaupun berobat, umumnya telah memerlukan rawat inap. Nah, selanjutnya tahapan pasca patogenesis, tahapan akhir penyakit, fase terminal inhale stop telah memperlihatkan akhir dari suatu penyakit. Penyakit akan berhenti secara umum dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama sembuh sempurna, yang kedua sembuh dengan cacat, yang ketiga karir, yang keempat kronis, yang kelima meninggal. Nah, di sini yang pertama yaitu sembuh sempurna. Baik bentuk dan fungsi tubuh kembali seperti semula sebelum sakit. Terus yang kedua, sembuh dengan cacat. Penderita akan sembuh, tetapi kesembuhannya tidak akan sempurna. Ditemukan pada cacat pejamu, kondisi cacat maupun fisik, fungsional atau sosial. Nah, yang ketiga, karir. Perjalanan penyakit seolah-olah terhenti dan gejala penyakit tidak tampak karena dalam diri seseorang masih ditemukan bibit penyakit. Suatu saat penyakit dapat timbul kembali dan daya tubuhnya akan menurun. Nah, yang keempat, kronis. Perjalanan penyakit tampak berhenti dan gejala penyakitnya juga tidak berubah dan tidak bertambah berat ataupun ringan. Nah, yang kelima, meninggal. Terhentinya perjalanan penyakit, pejamu meninggal dunia. 9 keadaan yang tidak diharapkan. Selanjutnya, upaya pencegahan dan ukuran frekuensi penyakit. Dalam kesehatan masyarakat ada 5 tingkatan, yaitu pada poin 1 dan 2 dilakukan pada masa penyakit, sebelum penyakit, dan poin 3, 4, 5 dilakukan pada masa sakit. Poin pertama yaitu health promotion, penyuluhan kesehatan yang intensif, perbaikan gizi dan penyusunan pada menu yang adekuat, pembinaan dan pengawasan tumbuh, maksudnya tumbuh kembang balita dan anak-anak dan remaja. Terus selanjutnya perbaikan perumahan sehat. Nah, selanjutnya perbaikan perumahan sehat, pengembangan kesehatan mental maupun sosial, nasihat perkawinan dan pendidikan seks yang bertanggung jawab sesama, pengendalian terhadap faktor lingkungan. Yang kedua, specific protection, yaitu memberikan pengebalan pada golongan rentan banjir. Selanjutnya, pelindungan terhadap bahan-bahan karsinogenik, racun maupun alergen, pengendalian sumber-sumber pencemaran. Peningkatan higien perorangan dan perlindungan terhadap lingkungan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, perlindungan terhadap kemungkinan kecelakaan, pengembangan aspek security, perlindungan kerja dalam rangka Oxford Health. Selanjutnya, pelindungan terhadap bahan-bahan karsinogenik, racun maupun alergen, pengendalian sumber-sumber pencemaran. Di sini saya akan menjelaskan slide yang selanjutnya. Di sini ada secondary prevention
atau tingkat pencegahan yang kedua. Tingkat pencegahan kedua yaitu meliputi early diagnosis and prompt treatment, diagnosis awal dan pengobatan yang tepat. Di sini kita melakukan beberapa pencegahan berupa yang pertama, mencari kasus sedini mungkin, early case detection atau finding. Maksudnya, kita mencari kasus apa yang menyerang tubuh kita, misalnya yaitu diabetes atau yang lainnya. Yang kedua, melakukan general check-up secara rutin, baik individual maupun mass screening. Yang ketiga, survei selektif seperti school survey atau kontak survei, hospital survey. Maksudnya, kita melakukan survei pada tempat yang akan kita datangi untuk pengobatan maupun berinteraksi. Dan yang keempat, meningkatkan keteraturan pengobatan pada penderita atau cash holding. Dan yang terakhir yaitu pemberian pengobatan yang tepat pada setiap permulaan kasus, adequate treatment. Di slide selanjutnya yaitu tertiary prevention atau tingkat pencegahan yang ketiga. Di sini kita melakukan disabilitasi limitation atau pembatasan ketidaknormalan. Yang dilakukan pada bagian ini yaitu 1. Penyempurnaan dan intensifikasi pengobatan lanjutan agar tidak terjadi komplikasi, yaitu dengan melakukan pengobatan secara rutin sebelum pemulihan. Pencegahan terhadap komplikasi maupun cacat setelah sembuh. Yang ketiga, perbaikan fasilitas kesehatan sebagai penunjang untuk pengobatan dan perawatan yang lain yang lebih intensif. Dan yang terakhir yaitu mengusahakan pengurangan beban-beban non-medis atau sosial pada penderita untuk memungkinkan penerusan pengobatan dan perawatannya. Tahap yang selanjutnya yaitu tahapan rehabilitation atau tahapan pemulihan. Cara-cara yang dilakukan pada tahapan ini yaitu yang pertama, penyuluhan dan usaha kelanjutan yang harus tetap dilakukan seseorang setelah ia sembuh. Sama seperti tahap awal, kita melakukan penyuluhan. Tahap penyuluhan ini dilakukan dari awal sampai akhir pencegahan, supaya kita mengetahui bagaimana saja yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah pengobatan. Yang kedua, peningkatan terapi kerja untuk memungkinkan pengembangan kehidupan sosial setelah ia sembuh. Yang ketiga, mengusahakan suatu perkampungan rehabilitasi sosial. Yang keempat, penyadaran masyarakat untuk menerima mereka dalam fase rehabilitasi. Dan yang terakhir, mengembangkan lembaga-lembaga rehabilitasi, yaitu suatu organisasi-organisasi atau yang lainnya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu penyakit atau sakit adalah kegagalan mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi atau struktur organ atau sistem tubuh. Riwayat alamiah penyakit adalah perkembangan penyakit itu tanpa campur tangan medis atau bentuk intervensi lainnya, sehingga suatu penyakit berlangsung secara alamiah. Proses perjalanan penyakit secara umum dapat dibedakan atas 1. Fase rentan, 2. Fase presimptomatik, 3. Fase klinik, dan 4. Fase terminal. 3 karakteristik faktor yang menyebabkan kesakitan, yaitu karakteristik penjamu atau host, 2 karakteristik penyebab atau agent, 3 karakteristik lingkungan atau environment. Riwayat alamiah penyakit secara umum dapat dibedakan. Yang pertama yaitu tahapan prepatogenesis. Yang kedua yaitu tahapan patogenesis. Tahapan patogenesis terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase inkubasi, fase penyakit dini, fase penyakit lanjut. Dan yang terakhir fase pasca patogenesis, yaitu terdiri dari fase akhir penyakit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan bagi yang ingin bertanya untuk berkomentar di bawah. Insya Allah di lain kesempatan kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.